Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi dengan materi pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKong, M. Dan PPT ini dibuat oleh kelompok 1 dari ruang R002. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ninda Silvia, Yunita Indahsari, Esther Dwi Valentina, Muhammad Kifron, Isna Rahmatulaili, Dwi Miza Rozalia, Rini Syahdiana Putri. Konsep multimodal dalam pembelajaran. Tampilan multimodal dalam konstruktivisme. Multimodal dapat dilihat dari teori bahasa. Dalam pandangan Holiday, bahasa dipandang sebagai semiotika sosial. Bentuk-bentuk pengkodean bahasa merupakan representasi dunia yang dikonstruksi secara sosial. Penekanan pada konsep sosial bahasa, yaitu fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya. Dalam tataran yang sangat konkret, bahasa tidak mengandung kalimat, tetapi mengandung teks atau wacana, yaitu pertukaran makna dalam konteks interpersonal. Menilai bahasa esensinya mempelajari teks atau wacana. Berdasarkan hal tersebut, pandangan Holiday dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan perkembangan teori multimodal. Konstruktivisme adalah filosofi pengetahuan konstruktif dari subjek itu sendiri. Pembentukan yang dimaksudkan bahwa subjek aktif menciptakan struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitif ini, subjek memahami realitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivis adalah: yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Kemudian, memprioritaskan proses. Kemudian, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan untuk membangun pengalaman. Sejalan dengan pandangan konstruktivisme, maka multimodal dalam pembelajaran diposisikan sebagai pendekatan untuk menentukan kompetensi peserta didik multimodal dengan menggunakan pandangan konstruktivisme. Di satu sisi, peserta didik peka terhadap makna potensial dan pilihan yang diberikan dalam produksi teks. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Setidaknya, terdapat dua dimensi literasi multimodal yang dapat memperkuat konsepsi multimodal dari tingkat pembelajaran. Pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan prevalensi teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Yang kedua, dimensi keaksaraan multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal membaca orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana proses pembelajaran dibangun melalui penggunaan literasi multimodal dari pemanfaatan sumber daya semiotik seperti yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistematik untuk mengajar teks visual menekankan pengajaran eksplisif dari fitur-fitur umum teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan pelajar. Pedagogik. Pendekatan sistem untuk pengajaran teks multimodal melibatkan pelajar yang mempelajari berbagai pilihan sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Pengajaran ini diperkenalkan dengan menggunakan opsi sistem yang tersedia untuk produsen teks melalui sistem jaringan. Peserta didik diajarkan untuk mengidentifikasi pilihan teks, menjelaskan dan menafsirkan makna dalam teks multimodal. Peserta didik didorong untuk mendukung interpretasi mereka terhadap teks multimodal dengan mengutip bukti kontekstual dari analisis mereka. Kemudian melihat dari penelitian Meek dan Hidden menyebutkan bahwa proyek multimodal dan timbal balik hubungan antar generasi
yang ditempa dan melalui pembuatan teks anak-anak diberikan peluang untuk berimprovisasi dan memperbaiki praktik literasi menulis merupakan bagian dari kelompok musik yang digunakan dalam multimodal. Menurut Kress, multimodal adalah teori terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. Masuk ke 6 faktor menurut Sariman TP, Rozak NA, dan Nur NF yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Kemudian yang kedua, ada yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Kemudian elemen multimodal, dan alasan mengakses konten digital. Kemudian elemen interaktif dalam konten digital, dan yang terakhir tipe dari konten digital. Ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Menurut Ken dalam Xioma, mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut. Yang mana maksudnya adalah literasi mencangkup teks tulis dan teks lisan. Multimodal sudah digunakan dalam berbagai bidang penelitian, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Lenters yang hasil pengamatannya menyimpulkan bahwa interaksi yang dinamis antara manusia, objek, kejadian, dan praktik membantu pengembangan kemampuan literasi seseorang. Perlu dilakukan penelitian literasi menggunakan multimodal yang memiliki objek pelajar nonformal. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya pengembangan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, sekian presentasi dari PPT yang telah kami buat. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.